Ya sudah ya. Jadi mohon maaf saya minta reschedule. Kemudian pas kebetulan juga yang kelasnya Amiroh ya, diminta eh diminta saya juga yang ngajar sama Prof Agustin. Jadi saya pikir sekalian aja wes ya. Jadi satu. Jadi besok kalian juga bisa gunakan untuk yang lain ya. Jam kuliahnya kosong ya. Jam sore kan. Jam berapa jam? Harusnya jam 14.10 ya. 14.20 ya. Gitu ya. Oke, ini slide-nya juga nggak banyak, jadi harapan saya juga selesainya nggak terlalu lama ya. Mungkin kalian bisa ada yang pengen cari makan kan, anak kos ya di sini ya. Ada yang pengen apa? Ngapain? Nonton nggak ada? Ya, oke. Jadi untuk kuliah malam ini, saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan dari urin atau kencing ya, istilahnya urinalisis. Jadi kalau kalian eh, misalnya mendengar dari teman sejawat di rumah sakit nanti gitu ya, hasil urinalisisnya seperti apa, hasil hasil UL-nya bagaimana. Nah itu UL, urinalisis itu semuanya sama. Itu pemeriksaan urin yang paling standar. Oke. Kemudian apa itu urinalisis? Jadi urinalisis itu adalah pemeriksaan ya udah pemeriksaan terhadap urin ya, pemeriksaan terhadap apa namanya? Air kencing. Apa saja yang diperiksa banyak dan pemeriksaan urinalisis ini yang paling murah sebetulnya pemeriksaan yang murah dan mudah. Jadi kalau misalnya pemeriksaan darah kita masih harus ngambil, harus nyubles dulu pakai jarum ya. Kalau urin ini kan gampang, setiap hari juga kita keluarkan, nggak pakai disuruh juga dikeluarkan. Jadi mudah, rutin dilakukan di laboratorium. Dan manfaatnya besar, dia mudah, murah, manfaatnya besar. Bisa deteksi penyakit ginjal lebih dini. Kita bisa tahu ada infeksi atau tidak. Kemudian bisa juga penyakit-penyakit sistemik lain yang nggak langsung berhubungan sama ginjal, tapi kita bisa juga deteksi dari pemeriksaan urin. Misalnya penyakit kencing manis ya. Kalau penyakit kencing manis kan namanya juga kencing manis ya, istilah awamnya ya, gitu. Ada yang tahu nama nama penyakitnya apa kalau kencing manis? Ayo semuanya singitan. Mana? Sudah on cam belum? Ayo, ada yang tahu kencing manis apa nama penyakitnya? Masa nggak tahu, Rek? Kan gampang toh. Diabetes mellitus. Diabetes mellitus, orang awam bilangnya kencing manis. Kenapa sih namanya kencing manis? Karena ketika diperiksa urinnya, itu ada glukosanya gitu. Ketemu glukosa yang harusnya normalnya nggak ada di kencing. Harusnya dia akan diserap sempurna. Jadi ketika di darah, kemudian ada yang loss lewat ginjal, nanti akan diserap lagi gitu. Nggak bisa keluar bersama dengan kencing. Nah, pemeriksaan urinalisis itu ada yang memakai urin sewaktu, ada yang memakai urin tampung 24 jam. Jadi urin sewaktu kalau kalian misalnya ada yang pernah periksa kencing dulu ya, waktu apapun lah GCU, waktu pernah ke rumah sakit atau waktu dirawat mungkin. Nah, itu suruh ambil urin ya sedapatnya, misalnya bulat pipisnya kapan, ya itu dikeluarkan. Nah, itu namanya urin sewaktu, bisa kapanpun. Ada pakai urin urin tampung 24 jam. Jadi urinnya ditampung ya seberapa banyak ya selama 24 jam itu akan dikumpulkan, tapi nanti nggak dikirim misalnya terkumpulnya 2 liter gitu ya, pakai 2 botol aqua besar gitu. Masa 2 botol aqua besar itu dikirim nggak? Tetap diambil 1 pot urin aja yang sedikit. Kemudian dari pemeriksaan urinalisis di lab itu nanti akan kami lihat dulu makroskopisnya, fisiknya seperti apa. Ya sama kalau kalian misalnya mengamati urin kalian, kalian lihat dari fisiknya dulu, warnanya apa, kemudian apa namanya baunya seperti apa, terus keruh atau tidak, gitu ya kurang lebih. Kemudian ada pemeriksaan kimiawi untuk melihat eh, apa ya, untuk melihat marker-marker kimiawi yang ada di urin, kemudian pemeriksaan mikroskopis dengan menggunakan mikroskop serta pemeriksaan kultur. Pertama, dari pemeriksaan makroskopis atau fisik ya, dilihat urinnya banyak atau sedikit. Urinnya itu tergantung kalau ini kita nggak bisa lihat langsung dari bisa sih dari tampungannya, cuman kan tidak representatif ya, tapi
seenggaknya kita bisa tanyakan. Kalau pasien rawat inap akan lebih mudah, tapi kalau pasien rawat jalan, harusnya kalau pasien rawat jalan kan ketika dia nggak ada gangguan ginjal ya jumlah urinnya normal ya. Gitu. Misalnya pasien rawat inap eh dipasangi kateter urin. Kan bisa diamati jumlah urin 24 jamnya itu seberapa banyak gitu. Oh, misalnya di apa urobeknya di kantongnya, ada yang pernah tahu? Kalau orang dirawat kan dipasangin kateter, kemudian ditampung ya di urobek namanya. Nah, itu bisa dihitung tuh dalam 24 jam seberapa banyak gitu. Nah, kita bisa lihat banyak atau sedikit. Kalau orang dengan kelainan ginjal bisa aja dia oligouria atau urinnya sedikit atau anuria, malah nggak keluar kencing. Nah, ini berarti bahaya, harus segera ditangani. Kemudian warnanya, apakah warnanya kuning? Kan setiap hari kalian pasti pipis ya, warnanya kuning. Atau kalau misalnya kalian lihat di tempat-tempat umum biasanya ada stiker ini air warna air kencing. Oh ini berarti kamu dehidrasi, harus banyak minum. Oh warnanya agak terang. Oh terus kemudian jernih. Oh berarti kamu sudah cukup minum ya kan? Gitu. Tapi kalau pada urin-urin yang nggak normal, bisa kita dapatkan warnanya kemerahan, eh, kecoklatan gitu ya, seperti teh, seperti air Coca-Cola gitu. Kemudian di bau juga. Jadi urin segar sama urin lama pasti beda ya. Kalian urin tuh makin lama makin bau pasti. Kalau kalian pernah masuk ke WC ya nggak disiram pasti bau pesing toh. Nah itu ya kayak gitu. Jadi kalau urin baru dikeluarkan nggak terlalu bau, tapi karena setelah agak lama nanti dia semakin bau. Kemudian kejernihan, apakah jernih atau keruh? Ini semua ada maknanya. Nah, kemudian dari pemeriksaan makroskopis, dilanjutkan pakai pemeriksaan kimiawi. Nah, pemeriksaan kimiawi itu kalau di lab kita pakai alat dipstick namanya ya. Jadi ada tabung seperti ini, seperti di gambar yang di sini. Nah, saya pakai pointer aja ya mungkin ya. Laser, laser pointer ya. Gambar yang di sini. Nah, ini kayak tabung, isinya ada stick-stick seperti ini banyak. Nanti sticknya kita keluarkan. Jadi urinnya pasien tadi dimasukkan di tabung yang agak tinggi, soalnya biar semua pad atau semua bagian dari eh, ini pewarna indikator masing-masing ini kan indikator untuk jenis-jenis ini ya pemeriksaan kimiawi ini. Ini harus terendam semua. Dimasukkan lalu dibaca setelah 30 detik ya. Lah kok pakai pen aku malah nggak bisa ini. Usah pen wes. Ini aja ya. Jadi masukkan lalu dibaca. Nah, ini masing-masing warna ini nanti dicocokkan di bungkusnya apa namanya? Botolnya ini tabungnya. Nah, di botol tabungnya ini ada petanya sendiri. Oh, yang baris ini BJ, baris ini pH, baris ini protein. Jadi kalau warnanya seperti ini artinya apa? Warnanya seperti ini artinya apa? Gitu, cocokkan. Untuk pemeriksaan kimiawi ada berat jenis, ada pH, ada protein, kemudian ada eritrosit, leukosit, nitrit, glukosa, keton, bilirubin, dan urobinogen. Ini sudah standar. Jadi kalau untuk stik urin yang bentuknya seperti ini, pasti ini mengandung semua ini. Jadi nggak ada yang oh cuman BJ sama pH atau BJ sampai nitrit aja yang lain enggak gitu. Semuanya standar mengandung 10 pemeriksaan ini. Dan ini yang paling murah juga mudah langsung bisa eh, dibaca nanti hasilnya ditulis gitu ya. Kemudian yang pertama protein ya. Ini langsung protein ya. Oke. Jadi kalau kita ulang kita lihat yang dulu ya. BC itu berat jenis. Berat jenis itu em, semuanya ada nilai normalnya. Nah, kalau berat jenis air biasa itu satu. Jadi semakin encer urin itu biasanya akan mendekati satu. Kalau kalian lihat hasil pemeriksaannya itu ada yang 1,0030, 1,0020 gitu ya. Berarti itu eh, semakin pekat nanti lebih menjauhi satu gitu. Kalau semakin cair mendekati satu. pH nanti pH asam basa mungkin waktu SMA kan kalian udah pernah nih pelajaran kimia ya. Sudah pernah belajar soal asam basa pakai kertas lakmus. Ini prinsipnya kayak kertas lakmus gitu ya di sini. Itu untuk yang pH. Ini ada protein dan seterusnya. Oke, sekarang kita lanjut ke protein ya.
Kenapa kita perlu mengukur protein? Karena kalau protein ini merupakan indikator yang awal kalau misalnya ada penyakit ginjal. Jadi ginjal itu harusnya di urin itu tidak boleh ada eh pencet, sorry. Tidak boleh ada protein. Jadi eh, ketika sudah disaring sama sel-sel yang ada di nefron itu ginjal tuh nggak boleh loss. Jadi loss tuh kan di sel-sel di ginjal tuh kayak saringan ya. Bayangin kayak saringan teh misalnya ya. Nah, protein ini besar. Harusnya dia kesaring terus ya nanti dibalikin lagi gitu ya ke darah gitu. Tapi kalau saringan tehnya ini bolong-bolong, sudah mulai rusak, protein yang besar-besar ini loss gitu. Nah, berarti menunjukkan ada penyakit ginjal gitu. Tapi bisa juga meningkat tapi bukan karena penyakit. Misalnya orang yang aktivitas fisik berat, orang yang demam, dehidrasi atau pemakaian obat-obatan tertentu seperti salisilat. Tapi yang harus diperhatikan kalau untuk peningkatan protein yang karena non penyakit seperti ini biasanya nggak meningkat banyak. Jadi meningkatnya plus satu gitu ya, trace gitu. Jadi kan kalau untuk pemeriksaan dipstik kimiawi ini hasilnya itu semi kuantitatif. Jadi hasil itu negatif, plus satu, plus dua, plus tiga gitu biasanya. Jadi kalau karena bukan penyakit biasanya plusnya kecil. Jadi nggak terlalu bermakna peningkatannya ya. Karena dia akan kembali normal nanti. Kemudian protein ini bisa positif palsu pada keadaan leukositnya naik, eritrositnya naik, kontaminasi cairan ini diapalin aja ya. Kemudian kontaminasi cairan jalan lahir itu karena di eh, cairan jalan lahir itu banyak mengandung protein juga, jadi bisa terkontaminasi, akhirnya dianggap positif. Menstruasi dan obat-obatan seperti eh, acetaminophen, kemudian nih ya salisilat gitu ya. Kemudian negatif palsu bisa terjadi pada urin yang sangat encer. Bisa nggak urin sangat encer ya? Bisa ya. Kalau pasien dengan diabetes insipidus bisa kalau penyakit. Atau kadang-kadang kalau orang yang misalnya mau GCU, GCU-nya mau pemeriksaan narkoba ya. Biasanya orang yang mau pemeriksaan narkoba itu kalau dia takut, saya sambil ngeliatin foto kalian ya. Kalau dia takut, kan kalau ngambil kencing kan nggak diawasi ya. Kencingnya kan dia di kamar mandi toh, nggak mungkin di depan pemeriksa, nggak mungkin di depan anak. Jadi dia ngambil, kemudian ditambahin air di kamar mandi itu. Harapannya kalau misalnya narkobanya itu eh, kadarnya, kan narkoba kadarnya nggak banyak juga di urin, nanti terencer jadi nggak terbaca. Gitu, banyak yang bohong seperti itu ya. Nah, kalau diperiksa juga untuk dipstik yang lain, mereka akan negatif palsu semua gitu. Tapi bisa ketahuan sebetulnya dari karakteristik hasil pemeriksaannya itu ini diencerkan sama air itu ketahuan. Kemudian sel darah merah atau eritrosit. Berarti kalau ada sel darah merah ya ada perdarahan. Perdarahan di mana? Ya perdarahan dari saluran traktus urinarius dari ginjal yang atas sampai saluran kencing yang paling bawah ya. Gitu. Kemudian ketika ada sel darah merah, yang paling sering infeksi. Misalnya nih, kalian yang cewek-cewek gitu ya, eh, punya kebiasaan cebok yang kurang benar. Jadi cebok itu kan harusnya dari depan ke belakang. Nggak boleh itu bolak-balik. Terus tangan yang sudah kena sekitar anus, kebetulan ada kuman, kena ke saluran genitalia sampai saluran kencing, jadi bisa terjadi infeksi saluran kencing. Nah, infeksi saluran kencing yang berat itu juga bisa sampai terjadi perdarahan gitu. Jadi nggak selalu karena ada perdarahan yang kayak apa itu. Infeksi aja bisa bikin perdarahannya. Atau memang bisa juga tumor. Tumor atau sel-sel ganas itu dimanapun tempatnya, dia selnya tumbuh berkembangnya cepat, tapi rapuh, ringkih, gampang pecah. Jadi salah satu tanda juga ketika ditemukan sel darah merah. Atau batu. Ya, yang kurang minum, anak kos ya tolong minum yang banyak. Air minum satu hari berapa liter? Dua ya. Tuh, 2 liter. Jangan kebanyakan minum yang manis-manis ya, air putih yang banyak, kopi-kopi gitu ya.
Nah, kenapa kalau kurang minum? Rawan batu, karena kalian kan kegiatannya juga kalau misalnya seharian kuliah duduk aja kan kurang bergerak, jadi kristal-kristal itu lebih mudah memadat. Stasis jadi gampang terbentuk batu. Bisa juga menunjukkan ditemukan sel darah merah. Kemudian positif palsu ya. Hasil positif palsu sama negatif palsu itu paham ya. Jadi harusnya kalau positif palsu dia harusnya negatif, tapi ketemu positif. Kalau negatif palsu harusnya positif tapi jadi negatif gitu. Jadi kebalik ya. Jadi misalnya positif palsu ya harusnya nggak ada ketemu sel darah merah. Tapi kok terbaca ada, nah itu positif palsu. Kenapa seperti itu? Jadi bisa karena ada bahan-bahan yang sifatnya oksidatif, kapori, deterjen, itu bisa bikin nanti eh, pet-petnya yang di sticknya tadi itu berubah warna. Sehingga ketika kita cocokkan sama petanya itu yang di botolnya, oh ini kok kayak positif dua gitu ya. Padahal sebetulnya ternyata di potnya nggak pot baru, pot urin ya apa tabung urinnya itu habis dicuci kena sabun masih sabunnya deterjennya belum hilang jadi akhirnya mengoksidasi urinnya jadi positif palsu. Kemudian bisa juga karena kuman ya kuman kenapa ada aktivitas enzim dari kuman itu peroksida atau kontaminasi dari darah mens ya kan kalau mens itu kan kita nggak bisa kontrol ya keluar terus kan ketika kita ngambil sampel urin pas mensnya keluar ya masuk ke sampelnya gitu. Oh, ada darahnya nih gitu. Jadi kalau misalnya kalian periksa general check up atau periksa apapun, periksa urin untuk tujuan apapun, pasti ditanya apakah sedang menstruasi atau enggak gitu. Jadi ya bisa diabaikan ketika ketemu sel darah merah 4 plus. Kayak banget ini sel darah merahnya gitu. Ya ternyata karena mens ya. Kemudian hasil negatif palsu gimana? Nah, hasilnya bisa negatif padahal aslinya positif, padahal ada sel darah merah tapi terbaca tidak ada. Misalnya pada orang konsumsi vitamin C, ya, vitamin C habis minum apa? Vitamin C dosis tinggi gitu ya. Nah, itu juga bisa bikin negatif palsu. Eh kemudian eh, apa? Obat-obatan tertentu itu juga bisa menyebabkan negatif palsu. Ini saya kok ini ya? Geser-geser sendiri. Oke. Obat-obatan tuh, misalnya cefalexin atau gentamicin. Jadi itu bahan-bahan reduktor. Jadi yang bikin positif palsu itu bahan-bahan oksidator. Kalau yang bikin negatif palsu, bahan-bahan reduktor. Loh ini apa? Saudara putih ya. Oh, salah kan? Nah, hasil negatif palsu, vitamin C. Kemudian tadi saudara putih yang saya baca ya. Nah, ini vitamin C, terus bilirubin yang tinggi, protein tinggi, atau obat-obatan lain seperti formalin, nitrit, atau kaptopril. Itu. Formalin dipakai pada apa? Ya bisa pengawet urin, bisa ya, pengawet urin pakai formalin bisa. Kemudian nitrit ini memang bisa ada di urin ketika ada bakteri yang bisa mengubah nitrat yang ada di urin menjadi nitrit. Atau pemakaian obat-obatan seperti kaptopril juga bisa bikin negatif palsu. Kemudian sel darah putih, sel darah putih kalau ketemu sel darah putih juga nggak normal nih di darah di urin ya. Untuk apa? Seringnya kalau kita temukan sel darah putih, kemungkinan ada infeksi, baik di ginjal maupun di saluran kencing yang bawah. Hasil positif palsu karena ada oksidator, misalnya kaporit, atau obat-obatan seperti meropenem, nitrofurantoin, atau asam flavulamin. Kalau negatif palsu, ya sama, reduktor. Vitamin C itu dia reduktor hampir semua indikator atau marker pada pemeriksaan kimiawi urin. Ya, dia mereduksi semua, jadi negatif semua gitu ya. Kalau hobi minum vitamin C, kadang-kadang hasilnya di nggak akurat. Kemudian obat-obatan sama seperti tadi cefalexin atau gentamicin. Kemudian nitrit. Ya, nitrit itu juga menjadi parameter yang diperiksa di urin, di sticknya itu ada. Untuk apa? Nitrit itu untuk mendeteksi infeksi terutama. Ya, karena karena tidak semua ketika kita curiga pasien ini dengan infeksi saluran kencing, kemudian dimintakan kultur di mikrobiologi, itu tidak semua hasilnya itu positif gitu ya. Nah, nitrit itu salah satu yang membantu juga untuk mengindikasikan, oh kemungkinan memang dia ada infeksi saluran kencing. Tapi infeksi saluran kencing itu juga dilihat tadi apakah ada
leukosit terutama. Jadi ada nitrit positif, leukosit positif, apalagi ada eritrosit ya. Oh, kemungkinan memang infeksi saluran kencing. Kemudian syaratnya nitrit positif ya pasien ini harus ada substratnya dulu yaitu nitrat. Nah, jadi dia ada apa? Ada bahan yang akan diubah menjadi nitrit oleh bakteri yaitu nitrat. Nitrat tuh ada di makanan-makanan tertentu, tumbuh-tumbuhan misalnya yang banyak nitrat ya, sayuran hijau. Kemudian urinnya harus sudah dalam kandung kemih paling nggak 4 jam. Kalau terlalu cepat, jadi urinnya cepat dikeluarkan kadang-kadang kontak dengan bakteri normal yang ada di situ juga sedikit, akhirnya urinnya nitritnya nitratnya tidak bisa direduksi menjadi nitrit. Kemudian positif palsu ketika ada kuman kontaminan. Jadi bukan karena kuman yang ada di urin, tapi kontaminasi dari luar. Saja dari luar, dari kulit, ya, dari tempat lain gitu. Atau obat yang memberi warna merah pada urin karena eh, nantinya akan mempengaruhi perubahan warna pada pad di sticknya tadi. Nah, hasil negatif palsu jika waktu urin di dalam kandung kemih itu tadi kan minimal 4 jam. Jadi kalau kurang dari 4 jam juga harusnya ada, tapi terbaca negatif. Kemudian dia nggak suka makan sayur gitu ya, sumber nitrat. Nggak sedikit, jadi kemungkinan juga nitratnya negatif palsu. Atau pada urin yang lama, jadi urin itu harusnya kan eh, diperiksa segera ya, nggak boleh lebih dari 2 jam gitu. Nah, urin yang terlalu lama diperiksa selain bau tadi beberapa komponen bisa hilang. Jadi salah satunya nitrit karena sudah berubah jadi nitrogen ya. Kemudian eh tadi ada glukosa dan lain sebagainya juga kok nggak ada ya? Ya usah ya. Nah, kemudian sedimen. Sedimen itu setelah tadi ditaruh di tabung panjang, kemudian kita masukkan stick untuk mengetahui parameter-parameter tadi. Nah, langkah selanjutnya adalah diperiksa di bawah mikroskop. Diperiksa di bawah mikroskop untuk tahu bentuk-bentukan apa saja yang bisa didapatkan pada urin. Apakah cocok dari pemeriksaan kimiawinya tadi dengan sedimennya. Misalnya dari pemeriksaan kimiawinya darahnya 3 plus. Dah, nih, oh ini kok merah nih. Kayak maksudnya ini ada sesuai sama yang 3 plus nih warnanya. Terus kita cek di bawah mikroskop. Oh, kok nggak ketemu sel darah merah gitu. Jadi em, nggak dicocokkan. Nah, ini pakai sedimen. Jadi biasanya disentrifuge dulu, diputar dulu pakai sentrifugasi, kemudian dibuang supernatanya diambil pelet yang di bawah ya, pakai urin segar minimal 10 mili. Sedimen kita bisa lihat eritrosit, sel darah merah, leukosit, sel darah putih, kemudian apakah ada silinder-silinder, baik hialin, silinder seluler, banyak ya, kemudian sel epitel, ada bakteri atau kristal-kristal. Nah, ini apa? Ini adalah sel darah merah ya, sel darah merah atau eritrosit. Di eritrosit itu tampak seperti ini, bulat-bulat ini yang kecil-kecil ini banyak. Nah, yang gede ini leukosit biasanya. Nah, normal itu masih bisa ketemu maksimal 3 dalam satu lapang pandang ya, ketemu maksimal 3 masih nggak apa-apa atau nol justru memang nggak ada gitu. Tapi kalau meningkat ditemukan eritrosit dalam sel darah merah berarti katakan hematuria. Kan hema itu darah ya, uria itu urin. Jadi kayak hematuria, kemudian apalagi yang uria-uria itu ya, hemoglobin uria, pokoknya uria-uria itu urin ya. Ini ada perdarahan di urin. Karena apa? Sebabnya bisa karena penyakit ginjal seperti glomerulonefritis, di glomerulusnya ada peradangan, ada batu, kemudian trauma pada saluran kencing atau keganasan, misalnya orang kecelakaan, terus kena kebentur di saluran kencingnya ya bisa perdarahan. Kemudian keganasan seperti yang saya ceritakan tadi kan, sel-sel ganas itu cenderung rapuh, jadi sangat mungkin terjadi perdarahan. Kemudian leukosit, nah leukosit itu tadi ya kalau dibandingkan sama eritrosit dia lebih besar. Kalau kita perhatikan baik-baik, ada dalamnya ada lebih gak bening, ada kayak apa ya, ada ya organelnya tuh ada lobus-lobusnya itu ya kelihatan. Normal masih bisa sampai maksimal
maksimal 5. Kalau meningkat namanya piuria atau deposituria. Itu ya sama aja. Menandakan apa? Yang jelas dia menandakan ada infeksi. Infeksi bisa di ginjal yang atas atau infeksi saluran kencing, saluran kemih. Ya, kalau infeksi ginjal namanya pielonefritis. Itu ya. Ini bisa panjang gerumbul gini. Ini adalah silinder. Biasanya ada terbentuk silinder yang kemudian terisi oleh leukosit-leukosit. Nah, jadi silinder leukosit. Tuh ya, nanti kita lihat di belakang. Nah, ini silinder. Kenapa sih bisa ada silinder apalagi sampai diisi leukosit seperti tadi? Jadi silinder atau cast itu kan ini kan gambaran satu ini ya, satu nefron ya, sel nefron. Nah, kemudian ini ada glomerulus ya, ini dari darah. Nanti cairannya akan berdifusi di sini ya, menembus ini membrana basalisnya. Kemudian nanti eh, yang ini kan ada aferen-aferennya ya. Kemudian mm, cairan-cairan yang sudah tersaring tadi akan ke sini ya. Sini ya, tubulus contortus, tubulus eh, apa? Saya juga lupa anatominya ya. Nah, ini kemudian akan menuju ke sini. Nah, ini bentuknya yang Mas loop on Henle-nya ini kan bentuknya seperti tabung ya, tabung. Bayangin bentuknya seperti pipa atau seperti selang gitu. Ketika di sini di tubulus ini aliran darah, aliran urinnya lambat. Jadi misalnya urinnya sedikit, orangnya jarang minum ya, memang jarang minum atau karena kondisi ginjalnya yang membuat airnya nggak bisa keluar ke sini. Kemudian ada konsentrasi garam yang tinggi, ditunjang dengan volume urin yang rendah serta pH yang rendah. Kemudian kondisi-kondisi tersebut akan menyebabkan protein itu gampang mengendap. Nah, protein yang mengendap di dinding-dinding ini akan membentuk seperti selongsong gitu ya. Bayangin kayak selongsongnya sosis gitu ya. Kemudian eh, terus ada cairan yang sudah ada selongsong dari protein terbawa terus sampai ke uretra, kemudian ke kandung kemih sampai ke ureter sampai keluar bersama dengan urin. Yaitu ketemu silinder seperti gambar ini tadi atau gambar ini ya didapatkan silinder seperti ini. Jadi kalau di lab ketemu seperti ini, ya itu ini silinder nih namanya ya. Silinder seluler isinya sel atau silinder yang kalau misalnya jelas itu leukosit isinya leukosit, jelas isinya eritrosit, silinder eritrosit. Kemudian yang berikutnya adalah epitel. Jadi kalau ketemu gambar seperti ini lebar-lebar, kemudian ada intinya ini epitel ya. Epitel mulai dari epitelnya kulit yaitu squamous, transisional yang agak atas sampai epitel epitelnya ginjal. Kemudian bisa ketemu macam-macam kristal. Jadi kristal yang cantik-cantik gini nih, nah ini harusnya nggak boleh ada ya. Kalau orang kurang minum ya bisa kristal yang terbentuk. Jadi kristal itu bisa terbentuk dari kalsium, dari oksalat, dari fosfat. Yaitu tergantung sama eh, bagaimana kelancaran aliran urin sama suplai makanan juga. Tuh ya, ada macam-macam namanya nih. Gitu. Walaupun cantik-cantik ini nggak boleh banyak-banyak. Ada kristal yang normal masih didapatkan pada urin, ada yang patologis, nggak boleh itu. Misalnya kristal-kristal yang terbentuk karena orang mengkonsumsi antibiotika, ada ya kristal eh, penisilin atau apa, golongan penisilin lah kalau nggak salah ya. Itu. Kemudian bisa ditemukan temuan lain seperti oval fat bodies ini kumpulan ini ya yang terisi lemak gitu ya. Bisa jamur seperti ini ada hifa-hifa jamur. Lalu Trichomonas itu adalah parasit ya yang ditularkan secara kontak seksual. Kemudian bisa temu bakteri ya. Bakteri seperti ini ada ini nih warnanya bisa biru ini karena dicat ya. Kalau normalnya warnanya bening kayak gini. Bening ini ya, bening paling agak kuningan tergantung background lampunya. Tapi warnanya bisa sampai biru, merah itu ya berarti eh apa namanya? Bisa karena bakteri yang dicat. Kalau warnanya biru berarti bakteri gram positif. Ya, biru atau ungu.
Nah, pemeriksaan urin tuh manfaatnya apa? Banyak sekali ya, banyak sekali. Tadi sudah saya singgung di depan ya. Apa kira? Pencet aku. Ya. Oke, kalau urin pemeriksaannya benar, itu akan sangat menunjang diagnosis dan tata laksana. Tapi masalahnya, urin itu karena mengambilnya itu tidak dikontrol. Jadi kalau darah kan kita bisa kontrol ya dari yang ngambil analisnya bisa ngambil yang betul, ditaruh yang betul gitu. Jadi lebih presisi. Nah, tapi kalau urin ini kita nyuruh pasien, kita nggak mungkin pasien kita ambilin, pasti dia harus ngambil sendiri atau keluarganya kan. Jadi pengumpulan harus benar, caranya harus benar. Mungkin ada yang pernah disuruh ngambil urin, dikasih tahu. Ngambil urin yang benar itu pakai pancaran tengah. Jadi kalau kalian buang air kecil, kalau mau diperiksa urinnya, nggak boleh langsung ditampung. Ya, pengumpulan. Jadi kalau misalnya saya keluarkan soal pengumpulan urin yang benar gimana? Saya tahu ya, nanti siapa tahu keluar soal ya. Jadi ditampung urin pancaran tengah atau midstream. Urin pancaran tengah atau midstream ya. Jadi pertama kali keluar itu jangan langsung ditampung, biarin dulu. Terus sudah keluar, ya nggak langsung ditunggu sampai habis ya. Keluar yang pancaran pertama jangan langsung ditampung, terus ambil yang pancaran tengahnya. Sudah kita lihat satu pot urin atau satu tabung urin itu ya setengahnya lah ya. 10-15 cc minimal. Udah itu namanya midstream. Jadi nggak boleh kalau yang langsung keluar langsung kita tampung karena itu masih banyak kontaminasi epitel-epitelnya itu ya. Kemudian harus cepat pengirimannya karena kalau semakin lama maka nanti false-nya bisa banyak. Dan analisisnya harus akurat. Berarti di labnya memang untuk alatnya harus benar, kemudian pemeriksaannya juga harus benar. Gitu. Ya, mendapatkan hasil yang oke, diagnosisnya sesuai, dan tata laksananya benar. Gitu ya, mau orang butuh antibiotik kasih antibiotik. Butuh misalnya dia ada batu, dapatkan batu banyak kristal ya berarti apa obat-obatan untuk tata laksana batunya. Nah ini syaratnya pot urin ya, sampel urin. Wadahnya harus bermulut lebar, nggak boleh yang kayak botol apa ya, botol UC 1000 itu ya. Botol UC kan mulutnya sempit, susah masukinnya. Apalagi kalau perempuan kan kayak ya mancurnya kemana nanti malah bececeran ya. Jadi harus mulutnya lebar, tutupnya bertutup ya. Kemudian bersih, kering, dan anti pecah. Itu sudah ada standar labnya beberapa kayak OneMed itu kan banyak lah perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan ini. Jadi nggak asal tempat sembarangan ya. Kemudian hindari sisa deterjen atau desinfektan karena tadi mempengaruhi hasil. Nggak boleh kena sinar matahari. Kenapa? Karena beberapa parameter tertentu ketika kena sinar matahari dia hilang. Misalnya bilirubin. Harusnya dia ada bilirubinnya kena sinar matahari hilang. Kemudian, nah ini sampel dari urin porsi tengah ya. Jadi tahu ya syaratnya kalau misalnya ada keluar soal ujian, berarti urin yang baik syaratnya apa ya antara lima ini. Dan harus segera dikirim ke laboratorium, paling enggak 1 jam, mentok-mentok 2 jam ya. Tapi harus langsung, paling baik ya langsung diperiksa. Kalau tertunda bisa disimpan di suhu 4 derajat, tapi memang tetap ada resiko hasilnya tidak seakurat kalau langsung diperiksa. Nah, ketika kita mengedukasi pasien, kalau misalnya ngambil urin ya, cuci tangan. Orangnya harus cuci tangan dulu, karena khawatirnya tangannya habis megang apa, kumannya jadi ikut masuk gitu ya. Kemudian nih tabungnya seperti ini, dibuka tutupnya, tutupnya dihadapkan ke atas, karena kalau menghadap ke bawah nanti dia kontak dengan meja misalnya, atau kontak dengan apa, wadah sabun yang di kamar mandi. Kalau di kamar mandi kadang-kadang kan taruh di tempat sabun. Nah, kemudian apa namanya baru siap diisi ya. Pertama buang sedikit urinnya di awal, jangan langsung tabung, isi sesuai kebutuhan minimal 10 sampai 15 mili. Terus sisanya ya udah buang aja ya, nggak usah terlalu murah hati gitu dikasih yang banyak gitu nggak usah ya, nggak usah banyak-banyak karena butuhnya minimal 10 cc atau 10 mili. Kemudian tutup sampai rapet, nggak boleh dalamnya dipegang, jadi tutup dari luar. Kemudian kalau apa yang terjadi kalau perubahan urin itu diperiksa baru setelah 2 jam. Nah, banyak yang hilang ya, eritrosit, leukosit rusak, kemudian perubahan kimiawi jadi semakin bau, fisik ya, semakin bau, kemudian kimiawi lainnya, terus bilirubin, urobilinogen hilang, apalagi terpapar sinar matahari karena teroksidasi.
pH-nya menjadi semakin basah. Jadi kalau urin semakin lama, pH-nya semakin basah. Makanya kita bisa tahu ketika kita lakukan pemeriksaan dengan dipstick urin, kalau pH-nya itu sampai mendekati 8 gitu ya. Wah, ini jangan-jangan urinnya lama. Tapi kalau urin nggak lama, berarti pasien ini urinnya cenderung basah. Ya kita harus cari tahu nih sebabnya apa. Kemudian kadar gula turun. Nah, pada orang kencing manis, harusnya di urinnya itu kan ada gulanya ya, ada glukosanya. Tadi di dipstiknya kan juga ada salah satu parameternya glukosa. Nah, itu kalau kelamaan juga glukosanya turun gitu. Silinder-silinder juga hilang. Ya. Kalau urin mau diperiksa nanti gimana ya? Bisa diawetkan. Misalnya pada kok tempat-tempat yang nggak memungkinkan, nggak ada alatnya. Oke, kita mau kirim ya. Berarti pakai pengawet. Bisa pakai apa? Pakai toluen. Toluen itu dipakaikan, ditambahkan sampai 5 mili. Bisa untuk mengawetkan urin yang 24 jam ya, terutama untuk glukosa, aseton, dan asam asetoasetat. Ini adalah benda keton. Aseton dan asam asetoasetat. Kemudian timol. Timol itu bentuknya butiran. Jadi sebutir timol itu manfaatnya sama dengan toluen ya, terutama tapi timol itu pengawet sedimen. Jadi eritrositnya masih bisa bagus dilihat. Kalau ada kristal masih bisa bagus dilihat. Ada leukosit, ada silinder gitu. Kemudian bisa pakai formaldehid atau formalin ya dan kloroform. Itu dicampurkan aja 1 sampai 2 mili formalin 40% atau 50 tetes kloroform untuk urin 24 jam. Tuh ya. Oke, kemudian ada pemeriksaan tadi kalau urin sewaktu ya langsung diambil seperti yang tadi pakai pancaran tengah. Nah, midstream. Nah, ini adalah tadi yang saya sampaikan, urin 24 jam. Ya, urin 24 jam untuk pemeriksaan protein biasanya kalau urin tampung 24 jam atau creatinine clearance. Cara pengumpulannya gimana? Ya sudah, kalau pasien ini rawat inap, ada dia pakai urobag atau pakai kateter, itu eh, diambil aja dari urobagnya. Tapi harapannya sih karena 24 jam itu lama, jadi urinnya itu bisa eh, berubah sifat. Tadi ya urin yang terlama di suhu luar. Jadi ketika ada nanti bisa ditampung di botol-botol terus dimasukkan di kulkas. Jadi kalau di rumah sakit ya kulkasnya pasti berbeda dengan kulkasnya makanan ya, kulkas obat. Jadi kulkas sampel memang khusus untuk naruh sampel. Nanti setelah tertampung 24 jam, misalnya dapatnya 3 botol atau 4 botol air mineral tanggung. Nanti dijadikan satu dulu, terus baru diambil, ya sama, tetap diambil 10 sampai 15 mili di pot urin tadi. Sisanya ya dibuang, nggak usah disimpan-simpan ya. Kemudian misalnya diambilnya mulai dihitung dari jam 6 pagi, berarti baru selesainya adalah jam 6 pagi besok harinya. Sama dihitung jumlahnya, totalnya berapa cc. Oke, sudah ya. Ini slide yang kalian tunggu ya, nggak terlalu lama. Oke, tadi saya lihat ya ada yang mendengarkan, ada yang ngobrol, nggak masalah ya. Yang rugi bukan saya. eh yang off cam juga nggak apa-apa, karena pokoknya semoga ilmunya bisa